Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mofifa. Di sini saya akan menjelaskan peta kendali atau control chart manajemen operasi, yang dimana peta kendali sendiri merupakan alat SBC yang paling penting yang digunakan untuk mendeteksi ketika proses dalam keadaan tidak terkendali atau out of control. Peta kendali ini pun pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Andrew Seward dari Bell Telephone Laboratories, Amerika Serikat tahun 1924 dengan maksud untuk menghilangkan variasi tidak normal melalui pemisahan variasi yang disebabkan oleh penyebab khusus atau special causes variation dari variasi yang disebabkan oleh sebab umum, common causes variation. Lalu pengertian peta kendali sendiri pun merupakan gambaran grafik data sejalan dengan waktu yang menunjukkan batas atas dan bawah proses yang ingin kita kendalikan. Manfaatnya itu digunakan untuk memantau dan memeriksa proses produksi. Lalu fungsinya ini untuk melacak variasi dan perubahan dari suatu kualitas atau atribut atau variabel dari waktu ke waktu. Dan jenis-jenis peta kendali sendiri pun ada dua, yaitu ada yang pertama itu ada variable control chart atau peta kendali variabel, yang dimana digunakan untuk mengendalikan proses dengan data variabel seperti panjang kaki, komponen, suhu solder, tegangan power supply, dimensi komponen, dan data-data variabel lainnya. Yang keduanya itu ada attribute control chart, yang dimana digunakan untuk mengendalikan proses dengan menggunakan data atribut seperti jumlah unit yang gagal produksi atau reject, jumlah ketidakhadiran karyawan, jumlah komponen yang defektif, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu variable control chart sendiri pun ada jenis-jenisnya. Yang pertama ini ada X-bar, R chart, yang dimana peta kendali untuk mengendalikan proses berdasarkan rata-rata X-bar dan range atau R. Yang keduanya itu ada X-bar, S chart, yang dimana peta kendali untuk mengendalikan proses berdasarkan rata-rata X-bar dan standar deviasi atau S. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu ada IMR chart, Individual Moving Range Chart, yang dimana digunakan apabila data sampel yang dikumpulkan hanya berjumlah 1 unit. Selanjutnya ini ada beberapa karakteristik dari peta IMR, yaitu sebagai berikut, dimana yang pertama ada peta yang dibuat peta X dan peta MR, perubahan data terhadap data pada waktu sebelumnya. Terus data yang kedua itu ada data yang digunakan pada peta XMR adalah data tiap waktu dan rentang satu data terhadap data sebelumnya. Lalu yang ketiga ada ukuran subgroup, yang dimana ukuran subgroup pada peta XMR yaitu satu data atau tanpa subgroup. Yang keempat ada angka nilai pada peta. Angka nilai yang ditampilkan pada peta XMR berupa nilai kontinu atau bilangan real. Dan yang terakhir itu pengguna. Peta XMR digunakan jika ukuran subgroup yang digunakan berjumlah satu data atau tanpa subgroup. Lalu yang selanjutnya ini ada jenis-jenis dari attribute control chart, yang dimana yang pertama itu ada NP chart, yang merupakan peta kendali yang berfungsi untuk mengukur jumlah detektif kegagalan atau kecacatan pada produksi. Lalu ada yang kedua ini, ada karakteristiknya juga dari peta NP ini, yang dimana simbol pada NP pada peta NP merupakan singkatan dari number proportion. Distribusinya itu ada peta NP ini menggunakan distribusi binomial. Terus ukuran subgrupnya itu pada peta NP konstan. Angka nilai pada peta ini juga yang ditampilkan pada peta NP berupa angka diskrit. Terus penggunaannya itu digunakan jika data yang digunakan merupakan data jumlah produk cacat atau detektif dan besar subgroup the sample constant. Dan yang kedua ini ada P chart. Tadi kan N chart ya, sekarang P chart, yang dimana merupakan salah jenis control chart atau peta kendali yang berfungsi untuk mengukur proporsi detektif kegagalan atau cacat pada produksi sampel P.
P-chart ini digunakan apabila jumlah sampel atau sample size yang dikumpulkan adalah tidak konstan atau tidak tetap. Sebagai contoh, jika ada 10 unit yang cacat dari 100 unit yang diinfeksi, maka proporsi produk cacat adalah 10/100 sama dengan 0,10. Lalu beberapa karakteristik dari petapi sendiri itu, dari simbolnya itu singkatan dari proportion. Distribusi pada petapi menggunakan distribusi binomial. Ukuran subgrup pada petapi tidak konstan. Angka nilai yang ditampilkan pada petapi berupa persentase, dan penggunaannya itu digunakan jika data digunakan merupakan data jumlah produk cacat atau detektif dan besar subgrup sampel tidak konstan. Yang ketiga itu ada C-chart, yang dimana merupakan berfungsi untuk mengukur banyaknya jumlah defect atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam unit yang diproduksi. C-chart ini digunakan apabila jumlah kesempatan yang defect adalah konstan atau tetap. Wait. Mungkin maksudnya ini ada U-chart. Di sini ada U-chart. U-chart sendiri ini digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah defect atau tidak kesesuaian dalam unit yang diproduksi. Penggunaan U-chart apabila jumlah kesempatan dan defect adalah non-konstan atau tetap, atau tidak tetap. Jadi kalau U-chart ini tidak tetap. Terus karakteristiknya itu sendiri merupakan singkatan dari unit. Jadi U-chart itu singkatan dari unit, terus distribusinya itu pada peta U ini menggunakan distribusi Poisson. Ukuran subgrupnya itu pada peta U tidak konstan. Terus angka nilai yang ditampilkan pada peta U berupa presentasi, dan penggunaannya itu digunakan jika data yang digunakan merupakan data jumlah cacat pada produk defect dan besar subgrup sampel tidak konstan. Ini ada beberapa rumus control chart, bisa dilihat sendiri dari jenis chart, terus center line-nya, upper control limitnya, sama lower control limitnya. Kita bisa perhatikan mapping sendiri. Terus selesai. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.